Makanya kadang kalau kita ingin menghilangkan gatal, kita garuk-garuk. Ya. Supaya apa? Supaya gatal hilang menjadi sakit. Oh iya, Benar kalau nggak? sering digaruk ya. Kalau nggak digaruk, pasti pakai sesuatu yang panas. Iya, iya betul. Sehingga apa yang terjadi? Gatalnya hilang, Mengalihkan. berubah jadi sakit. Iya, Pasti setelah sakit kita berhenti garuknya, gitu. iya, iya. Karena udah nggak gatal lagi, tapi Iya sakit. sih, Gitu. betul. Nah, hal yang sama terjadi ketika tadi itu kita menganggap kematian itu sebagai sebuah perjalanan baru. Iya. Karena di sini kan kita cuman sejenak aja, cuman sebentar sebagai pengembara ini. Nah, kapan kita balik lagi ke situ, kita akan sadar, oh, ternyata bener ya, apa yang kita anggap hidup ternyata nggak seperti itu. Maka saya pernah dalam buku Dialog Spiritual 1 dikasih pelajaran pentingnya begini: yang hidup tidak akan pernah hidup, yang mati tidak akan pernah mati. Yang mati akan tetap mati, yang hidup akan tetap hidup. Nah, artinya apa? Tubuh ini adalah benda mati. Iya, Dia menjadi hidup karena ada sang hidup. iya, betul. Nanti kapan dia terpisah, Iya. tubuh mati akan tetap mati, yang hidup akan tetap hidup. Nah, ini bahasa lain. Iya, iya. Jadi kehidupan adalah sama dengan motor. Wah, motornya melaju kayak benda hidup. Oke. Kenapa? Karena ada yang hidup naikin, Iya. mengendarainya. Kalau nggak ada yang ngendarai dia, Tetap kembali mangkrak sebagai aja benda dia, mati. iya. Gitu. Nah, dan sejatinya kan kita ini kan sebenarnya bagian bumi yang kita pinjam. benar. Kita hanya meminjam ini untuk kita hidupkan. Seperti seorang dalang membuat wayang. Iya. Wayang dari kayu kulit. atau Ini kan wayang dari kulit. Nggih, nggih. Lalu dihidupkan, dijiwai oleh sang dalang. Diberikan identitas, Diberikan identitas. cerita, Nah, gitu. diberikan pasangan, Seperti itulah kita ini. konflik dan sebagainya. Nggih. Nah Pak, jika Tuhan memang satu, nah ini tuh mengapa agama-agama ini itu terlihat saling bertentangan? Karena isme tadi, Oh, fanatisme. iya, Kalau sudah ada fanatisme, nah bahaya. perasaan bahwa saya itu lebih baik dibandingkan yang lain. Ya, Termasuk seperti waktu Bapak cerita saat menjadi vegetarian, terus kemudian memandang orang yang tidak vegetarian itu sesuatu yang salah seperti itu. ya banyak orang seperti itu. Gitu. Karena ketika dia sudah fanatisme pada ini, gitu, Iya. berbahayanya di situ. Contoh misalnya, ada sekumpulan anak TK, nih, anak TK, dia menulis gambar atau melukislah gambar gitu. Dia pasti merasa gambarnya gambar yang terbaik. Iya, iya. Nanti dia tanya, kamu dikasih apa sama Pak Guru? Aku dikasih nilai ini. Mereka akan bersaing. Nggih. Aku dianggap paling pintar sama Pak Guru Nggih, dan nggih, sebagainya. nggih. Padahal gurunya satu. Tapi mereka merasa yang paling gitu. Dan paling disayang. Yang paling disayang, yang paling dianggap pintar begitu. Nah, Nggih. agama kan tidak pernah mengajarkan agama ini yang paling baik, nggak Iya, ada. iya. Kan yang merasa begitu kan yang Umatnya, memakainya. iya. Isme-ismenya itu tadi, ismi gitu. Jadi itu tadi ya Pak, itu karena fanatik. Nah, mengapa manusia lebih mudah memperebutkan nama Tuhan daripada memahami kasih dari Tuhan ini tadi? Ya, manusia itu kan memang mudah terjebak pada identitas. Nggih. Walaupun sudah sering dikatakan, apa sih artinya sebuah nama begitu. Nggih. Tapi begitu nama itu dimasukkan ke dalam sertifikat tanah, nah itu sudah penting sekali. Iya. Karena penting sertifikat tanah itu. Kalau ada namaku di situ. Nah, disitulah mulai manusia fanatik pada nama-nama itu tadi. Nggih. Padahal di setiap agama kan nama-nama Tuhan banyak. Contoh kayak di Hindu misalnya ada kata begini, Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Tuhan itu hanya satu, tapi orang bijaksana memberinya banyak nama. Oh. Nah, orang bijaksana memberi banyak nama, orang tidak bijaksana bertengkar gara-gara nama. itu. Gitu. Jadi kita tinggal pilih aja gitu. Oke. Apakah agama diciptakan untuk membebaskan manusia atau justru sering dipakai untuk pengendalian manusia yang lainnya? Seharusnya
agama memang dipakai untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, membebaskan kita dari harta, tahta, dan cinta. Tapi akan ada orang yang menggunakan agama untuk harta, tahta, dan cinta. Oh iya, betul. Nah, Betul. jadi tinggal mengikuti. Ada orang bawa obor untuk membuat jalan menjadi terang. Iya. Tapi ada orang bawa obor untuk membakar. Iya. Nah, ada orang membawa agama sebagai obor yang menerangi jalan. Tapi akan ada orang membawa agama sebagai obor untuk membakar rumah. Ya. Sekarang kita mau mengikuti yang mana? Yang membawa terang, apa yang membawa api? Apakah semua kejadian? Bentar. Oh, itu ada. Perbedaan antara takdir dan pilihan bebas itu apa, Pak? Ya, kemarin kita sudah cerita tentang nasib adalah takdir yang belum ditetapkan. Sehingga karena belum ditetapkan, disitulah kehendak bebas kita bisa ikut memainkan peran. Tapi begitu kita bertemu dengan nasib yang sudah ditetapkan, yang kita sebut sebagai takdir, di situ kita nggak bisa bermain. Contoh nih, takdirnya cabai adalah pedas, bukan manis. Tapi nasib kita mau kepedasan apa enggak? Nah, di situ kita ada kehendak bebas. Mau cabainya berapa? Iya. Tapi mau cabainya 1, 2, 3, 4, tetap aja dia pedas. Cuman kepedasan apa enggak? Artinya kehendak bebas. Memilih nasib yang salah kalau kita memang sudah tahu takdirnya yaitu pengen ngerasa manis tapi makannya cabai. Iya benar gitu. Iya. Apakah semua kejadian dalam hidup itu, Pak, itu selalu memiliki pesan spiritual? Iya. Pengetahuan itu, Tuhan itu kecerdasan. Kecerdasan itu menunjukkan kemampuan dalam bentuk pengetahuan. Pengetahuan mewujud ke dalam ciptaan. Maka di setiap ciptaan akan kita temukan pengetahuan. Ketika ciptaan itu memainkan peran, maka dalam setiap permainan perannya pasti ada pengetahuan juga. Maka dalam setiap peristiwa suka duka, di mana pengetahuan mewujud sebagai pemain-pemain peran, pasti ada pesan-pesan penting di situ. Ya, kalau pernah nggak Mas Denny nonton film Barat yang investigasi misalnya, dia akan memberikan clue-clue. Betul. Setiap adegan itu pasti mengandung sebuah clue. Kalau seorang sutradara film aja kayak Steven Spielberg bisa membuat film itu mengandung banyak clue yang harus kita amati. Kebayang nggak sutradara agung dan penulis skenario agung ini? Setiap peristiwa yang dia lakonkan di sini pasti mengandung sebuah pesan. Cuman kita nggak semua bisa membaca. Dan sejatinya kan film itu kan cara kita meniru sesuatu yang dilakukan oleh sutradara agung ini kan. Benar, karena cara paling mudah untuk membuat orang itu paham dengan pengetahuan adalah melalui storytelling. Dan hidup ini adalah storytelling di mana kita semua sedang menjadi bagian dari cerita itu. Nah, dan sahabat ngaji Rosa ini banyak yang bertanya nih, mengapa kadang-kadang doa kita itu nggak terkabul, tapi mengapa kadang doa yang tidak terkabul itu justru jadi berkah yang terbesar? Ya, karena kadang kita berdoa sesuai keinginan, bukan kebutuhan. Kadang kita berdoa karena kita ingin itu, padahal takdir kita harusnya bukan seperti itu. Maka ketika kita gagal di situ, mungkin sebenarnya itu bukan doa yang tidak tercapai, tapi doa yang sedang membuat kita kembali kepada jalur kita. Ya, misalnya kita begini nih. Ya Tuhan, semoga hari ini aku sehat. Tapi kemudian kita sakit. Kita pikir ini doa yang gagal, padahal apa? Sebenarnya kita sakit itu tujuan supaya kita sehat. Maksud saya begini, gara-gara dia sakit, flu misalnya, lalu dia nggak kerja. Ternyata pada saat dia nggak kerja itu jadi gempa yang menghancurkan bangunan tempat dia kerja. Jadi dia tetap sehat, gara-gara itu sama dia sakit. Sapi itu. Sapi itu tadi. Mungkin kalau lebih bisa dimengerti, misalkan Pak Wayan dari sini mau menuju ke Surabaya. Nah, tujuan utamanya adalah ke Surabaya. Tapi terus tiba-tiba di perjalanan Pak Wayan ini merasa, wah, kayaknya saya pengen makan ayam taliwang.
arahnya padahal kan harus ke Lombok kan. Nah artinya kan nggak searah. Nggak salah. Nah terus tiba-tiba mungkin semesta atau Tuhan menghalangi dengan hal itu agar ya Pak Wayan tetap Kembali ke jalur. Iya, ke Surabaya tadi itu. Ya. Kadang-kadang kalau kita ngikutin Google Map kan begitu. Iya. Kita punya harapan akan tercapai di sini. Iya. Kadang-kadang kita melawan. Iya. Oh, ini macet deh, kayaknya lewat sini lebih bagus. Ternyata ketika kita lewat jalur yang melawan itu, ternyata nggak tambah macet. Baru ketahuan setelah kita lewatin gitu. Nah, kadang-kadang doa kita itu belum tentu sesuai dengan jalur takdir kita. Iya. Kalau sama Google Map aja, pintaran Google Map, apalagi dengan ilahi ya. Iya. Nah, apakah semesta itu benar-benar berbicara kepada manusia? Ini pasti banyak sahabat Ngaji Roso yang merasakan hal itu, di mana seakan-akan kita itu mendapatkan pesan dari semesta itu tadi. Kalau kita zaman dulu ya pacaran, kita berkirim surat. Iya. Suratnya berbicara apa tidak? Enggak, itu kan cuma tulisan. Tulisan. Tapi ketika kita baca dia berbicara. Iya. Sama. Semesta itu juga menulis sebuah simbol-simbol gitu. Oke. Apakah setiap kita lewat di perjalanan itu kita ketemu simbolnya bicara? Iya. Dilarang parkir kan cuma P coret. Dilarang stop S coret. Iya. Dilarang belok kiri cuma tanda belok kiri tikungan yang dicoret. Iya. Artinya rambu-rambu saja bicara tanpa kata-kata. Maka semesta ini juga bisa bicara tanpa suara, tanpa kata-kata, hanya dengan simbol-simbol. Mampu enggak kita membaca simbol-simbol itu? Ya, surat yang kita baca pun kadang-kadang kalau kita baca kan suaranya suara laki-laki, suara kita sendiri. Padahal kita bayangkan yang nulis dengan pasangan kita wanita. Nah, itu artinya apakah semesta memang bisa bicara? Bisa, tapi melalui bahasa simbolis. Bisa melalui bahasa-bahasa peristiwa-peristiwa gitu. Artinya mereka ini menyiratkan, kita yang menyuratkannya. Betul, di telinga atau mata kita. Iya, jadi wahyu itu bukan berarti dia sebuah kata-kata terdengar. Nanti kalau merasa mendengar kata-kata seperti suara-suara malah bisa dikenal sebagai halusinasi auditorik. Bukan seperti itu. Pak, bagaimana cara kita membedakan antara intuisi dan suara yang merupakan manifestasi dari ketakutan? Kalau manifestasi dari ketakutan tadi atau pasti muncul respon ego, fight or flight. Kalau intuisi itu dia tidak datang dari fight or flight itu. Dia datang lalu memunculkan pemikiran kita. Karena dia simbolik. Intuisi itu muncul sebagai sebuah rasa. Kenapa dia? Saya pernah mengalami itu. Gimana? Begitu keluar dari rumah mau kuliah. Tiba-tiba saya merasa akan terjadi sesuatu. Oh, kok akan terjadi sesuatu ya? Kayaknya akan terjadi kecelakaan pada saya gitu. Lalu saya langsung diam. Jadi benar-benar lebih kusuk berdoa di depan pintu keluar rumah, berdoa. Tolong saya dijaga supaya aman gitu. Terus saya pantau, saya hati-hati banget. Sampai di tempat di kampus kuliah, aman. Berarti nggak terjadi apa-apa. Tapi pada saat saya pulang, tiba-tiba saya nggak suka ngebut. Apalagi itu cuman tikungan ramai pula gitu. Ternyata di sana saya melewati kerikil lepas. Kerikil lepas dan di sana tiba-tiba motor saya itu muter dan saya tiba-tiba yang tadinya miring langsung berdiri tegak lagi. Pada saat berdiri tegak kaki saya masih di atas pedal nih. Nggak jatuh. Terus baru saya turunkan kaki saya dan yang saya amati dia bentuknya begini. Bannya itu bentuknya kayak gini, lambda ya Pak. Lambda. Jadi dia 360 derajat muternya. Saya merasa diri saya bergerak seperti itu, kaki tidak turun tapi tiba-tiba sudah berdiri lagi. Kayak ada yang. Setelah itu saya, ini kejadiannya. Terima kasih. Jadi saya mendapatkan intuisi akan terjadi sesuatu nih. Glimpse ya, kayak sekilas seperti itu. Setelah saya kerja di Singaraja, pengalaman sama juga. Saya naik mobil Vitara zaman itu. Tiba-tiba saya merasa akan terjadi sesuatu nih. Akan terjadi kecelakaan sama saya. Lalu saya pelan-pelan, hati-hati banget, agak berjarak dari depan gitu. Lewatlah saya Gianyar Batu Bulan lewat tempat terminal. Tapi sampai dekat Kintamani di Payangan. Saya berjarak dengan yang di depan. Tapi di depan
di depannya berhenti, saya segera berhenti. Itu jalan aja atau Oh, jalan masih datar. datar? Di depan berhenti, saya jauh-jauh sudah berhenti karena waspada. Iya. Tapi yang terjadi apa? Yang dari belakang naik motor ngebut nabrak saya. Akhirnya setelah ditabrak saya langsung keluar. Orangnya panik nih. Iya. Panik, dia kira saya akan marah. Saya keluar, saya cuma tanya, gimana, kamu nggak apa-apa? Nggak, ya udah. Bengong dia, karena saya nggak apa-ngapain. Padahal mobil saya bemper belakangnya ditabrak, sampai lepas tuh knalpotnya jatuh. Cuman saya nggak ngapa-ngapain, cuma nanya, kamu nggak apa-apa? Nggak, ya udah. Gitu aja, karena sudah merasa akan terjadi sesuatu. Iya. Kita ini lakon yang dijalankan Lakon. oleh ini ya, sutradaranya. Kecuali yang ditabrak sapi itu baru nggak tahu. Itu lain momen itu. Doa yang aneh itu. Kita akan mengajak sahabat Ngaji Rosa untuk membongkar paradigma nih, sudut pandang. Apa kebohongan spiritual terbesar yang dipercaya banyak orang, Pak, hari ini? Menurut Pak Wayan aja. Menurut saya ya. Nggih. Apa ya? Karena yang paling sering di kebohongan, ya saya nggak tahu, bisa jadi orang itu yang menurut kita bohong dia sebenarnya benar gitu kan. Iya. Tapi yang banyak terjadi, yang saya paling sering lihat pola-polanya adalah apa? Menggunakan spiritualitas untuk kepentingan 3 ta. Oke. Mencari harta, tahta, dan cinta. Oh, cinta. Oke. Nah, dari sinilah kemudian muncul kebohongan-kebohongan. Dalam arti apa? Saya ini keturunan dewa. Oh. Sehingga dia didewakan. Oke. Kalau kamu mempersembahkan kepadaku uang segini, saya akan gandakan uangmu. Itu kebohongan. Iya. Itu artinya kan muncul karena 3 hal itu tadi kan? Benar. Dorongan karena itu. Nah, itu tadi. Ada lagi yang bilang, tahu nggak, di masa lalu kamu bukan muridku. Sekarang kamu datang, dulu kamu adalah pasangan hidupku. Oh, kebohongan lagi. Kebohongan lagi. Sekarang kamu datang sebagai muridku, karena dulu sebagai istri aku nggak sempat mengajarimu. Sekarang kamu datang sebagai muridku. Tapi jangan lupa, kita dulu suami istri. Tapi mengatakan itu ke banyak demi orang. cinta. Demi cinta. Itu contoh diantara itu. Nggih, Pak. Terjadi ya itu ya. Nah, dan mengapa banyak orang yang mengejar pencerahan tapi gagal saat ingin menikmati hidup yang sederhana saja? Karena mereka lupa pencerahan itu disebabkan oleh ada cahaya. Cahaya itu bisa menerangi, bisa membutakan. Jangan sampai, wah saya mencari pencerahan, banyak loh orang tercerahkan. Setelah dia tercerahkan, dia merasa dirinya, oh aku sudah mencapai ketuhanan. Lalu keyakinan akan dirinya sebagai Tuhan itu berlebihan, tanpa batas. Muncullah apa yang dikenal sebagai waham ketuhanan. Itu sudah gangguan jiwa. Waham ketuhanan, waham kebesaran, gitu. Merasa mendengar suara-suara ini, itu hati-hati banget. Itu artinya juga sebuah kondisi yang delusi ya? Delusi. Ya. Tapi selama kita masih memegang kuat nalar kita, logika kita, rasionalitas kita, Bisa membedakan itu? Bisa membedakan. Sebatas mana ini sebuah insight, ya, sebatas mana ini halusinasi, sebatas mana ini adalah memang wisik gitu misalnya. Saya kira setiap manusia itu punya hati nurani, itu terasa kok Pak, saat mereka ini menjadi lebih tamak dan menginginkan lebih daripada yang dia seharusnya butuhkan. Gitu. Makanya dalam dunia psikiatri itu dikatakan gangguan jiwa itu salah satu penentunya adalah limitasi. Limitasi itu adalah batasan. Kalau orang duduk di rumahnya, ternyata aku adalah Tuhan, itu kesadaran. Tapi begitu dia keluar teriak aku adalah Tuhan, itu udah gangguan jiwa. Jadi limitasi, dibatasi sampai di mana. Nah, menurut Pak Wayan, apakah kebangkitan spiritual dunia saat ini itu tuh benar-benar murni, atau sebenarnya ini tuh kayak jadi sebuah industri? Tidak pernah ada kemurnian yang 100%. Tidak pernah, dunia ini tidak pernah tidak pernah mempertunjukkan kebenaran 100%. Ada kebenaran, tapi sebagian besar begitu diungkapkan dia menjadi pembenaran. Maka ada kebangkitan spiritual, tapi sebagian lagi adalah
itu tadi. Iya, industri. Ya, Nggih, Pak. kembali ke tujuannya apa? Karena kalau spiritualitas yang sungguh-sungguh nih, Iya. dia membebaskan dirinya dari harta dan cita, kemelekatan, bukan Oh, iya. berarti kalau orang spiritual itu nggak boleh Nggak boleh punya ilmu, duit, bukan iya. begitu. Dia tidak melekat di situ, tidak melekat. Tapi pada orang yang kembali melekat dengan itu, wah ini mulai bahaya nih. Misalnya nih, ada orang spiritual, dia mengajar spiritual gitu misalnya kan, Nggih. bahwa kemudian dia diberikan tanda cita kasih berupa uang gitu misalnya, dia terima, namanya juga terima kasih kan, kasih itu dia terima. Tapi kapan dia tidak diberikan lalu dia berkata, kok nggak ada uangnya? Itu mulai melekat. Baru dia menjadi industri. Iya. Nah, Pak, jika Pak Wayan hanya boleh meninggalkan satu saja kalimat untuk seluruh umat manusia sebelum Pak Wayan meninggalkan dunia ini, kalimat apa, Pak, yang ingin disampaikan? Saya nggak punya kalimat penting, tapi saya akan menyampaikan kalimat yang dititipkan kepada saya. Untuk disampaikan. Oleh siapa, Pak? Olehnya nanti cari sendiri. Oke. Tapi pesannya seperti ini. Bagaimana? Nak, ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang. Jangan hanya bermain-main di kehidupan. Itu pesannya. Apakah ada di salah satu buku Pak Wayan? Ada di buku Saat Semesta Bicara. Nah, Saat Semesta Bicara coba dibaca sebelum nanti pergi tanggal 4 Juli ke Surabaya, ketemu Pak Wayan secara langsung, Abu Marlo, Pak Kosim dan juga Mbak Amanda. Pasti luar biasa banget. Nah, ini seperti biasa Najuroso itu selalu punya pertanyaan-pertanyaan bom atom yang akan menutup, dan biasanya ini yang jadi viral di TikTok dan juga media sosial yang lainnya. Pak, siap-siap ya Pak ya. Apakah mungkin Tuhan yang selama ini kita sembah dengan versi kita ya, hanyalah konsep yang kita ciptakan sendiri? Jangan-jangan itu terjadi, Pak? Tuhan menciptakan manusia dari konsepnya. Oke. Manusia menciptakan Tuhan dari konsepnya. Nya kecil, yang satunya nya besar. Jadi semua ini adalah tentang konsep. Ya, jadi tugas kita adalah tidak menyalahkan apapun. Kalau kita punya konsep Tuhan seperti ini, jangan salahkan konsep Tuhan versi orang lain. Karena konsep Tuhan versi manusia adalah konsepnya nya kecil. Oke. Tapi kapan itu sudah bergabung menjadi besar, kita akan ketemu dengan konsepnya tentang Tuhan, yang besar tentang Tuhan. Jadi ada benarnya, tapi ya itu memang cara kita membuat konsep. Karena apa? Kita adalah percikan-percikan yang terbatas, dan kita membuat konsep supaya kita bisa menjangkau dengan keterbatasan kita ini. Kita makan sepiring nasi, kita menyebutnya makan sepiring nasi, padahal kita nggak pernah makan sepiring nasi. Kita makan sesendok demi sesendok nasi. Oh iya. Habisnya memang sepiring. Iya. Kita nggak pernah makan sepiring nasi. Iya, langsung. Oke. Nah, Pak, jika agama ini hilang besok pagi, apakah manusia masih bisa menemukan Tuhan, Pak? Masih. Karena nggak kemana-mana. Iya, betul juga. Nah Pak, ini pertanyaan yang lebih sulit lagi nih. Apa yang lebih dekat dengan Tuhan? Orang suci yang orangnya ini benar-benar orang suci atau orang yang dia ini benar-benar jujur terhadap dirinya sendiri? Yang paling dekat dengan Tuhan, yang sadar. Ada banyak orang suci yang tidak menyadari kehadiran Tuhan. Oke. Dia tidak melihat Tuhan hadir dalam diri orang-orang yang dia anggap tidak suci. Oh ya, itu. Tapi pada orang yang sadar, dia bisa melihat Tuhan pada orang yang disucikan dan pada orang yang dianggap tidak suci. Dan itu nggak harus orang suci. Nggak harus. Kadang orang yang sadar itu bisa melihat Tuhan pada pengemis, Tuhan pada orang menderita, bukan hanya orang yang kaya. Juga dia bisa melihat Tuhan pada orang yang miskin.
Karena dia sadar Tuhan itu ada di mana-mana. Sama sekali. Sadar beda dengan tahu ya. Iya. Karena banyak orang tahu dari membaca, tahu dari mendengar, tapi dia belum sadar. Nggak mengalami. Ya, nggak mengalami. Gitu. Nah Pak, saat seseorang mencapai pencerahan, apa yang sebenarnya hilang dari dirinya saat pencerahan itu terjadi? Kegelapan pasti. Ketika tercerahkan itu yang hilang kegelapan. Kegelapan itu membuat kita tidak melihat kebenaran. Kalau dia melihat kebenaran, apa yang terjadi? Semua sudah benar. Ketika terlihat semua sudah benar, dia tidak akan berkelahi lagi dengan kebenaran-kebenaran yang dianggap berbeda tadi. Karena dilihat semua sudah benar apa adanya. Siapa yang akan diajak berkelahi kalau semua sudah terlihat baik? Sudah terlihat sempurna apa adanya begitu. Termasuk di dalamnya mungkin ketakutan juga akan pergi, karena kadang ketakutan itu muncul dari ketidaktahuan. Benar. Ya, karena kan kita biasanya ada kata begini, saya takut, saya khawatir, saya cemas, jangan-jangan. Nah, iya. Berarti ada ketidaktahuan pada kata jangan-jangan. Iya. Nah Pak, apa rahasia terbesar tentang kehidupan yang menurut Pak Wayan ini belum siap jika ini diwartakan dan diterima oleh banyak manusia? Ya, memang belum saatnya. Belum saatnya untuk diberitahukan siapa yang ada di dalam diri setiap orang. Oh ya? Karena kalau itu sudah terjadi, mereka lupa untuk memainkan perannya masing-masing. Oh. Jadi biarlah mereka memainkan peran. Padahal Bapak bisa kasih tahu itu. Ya, duduk aja sebagai penonton, melihat. Ini yang dikenal dalam bahasa Jawa kunonya. Hayuwa warahakena. Hayuwa warahakena. Apa itu? Janganlah engkau beritahukan. Jadi ketika kita menjadi penonton, kita harus izinkan pemainnya bermain untuk kita tonton. Karena kalau menyadari malah nanti kalau semua jadi penonton, yang main siapa? Yang ditonton apa? Jadi akhirnya penonton menonton dirinya sendiri kan? Udah selesai ya ini pertanyaannya. Karena saya di sini dikasih guide harus menanyakan, dan setiap pertanyaannya ini harus berarti, karena ini Pak Wayan yang kita tanyakan. Tapi Pak Wayan, sekali lagi Tersuksma, terima kasih. Selalu bisa memberikan suatu kedalaman untuk kita itu berkontemplasi. Dan mungkin ya saya potong, mungkin obrolan kita kali ini agak sulit dicerna.